Sujud ada tiga. Yang pertama sujud sahwi, dia di dalam sholat. Yang kedua sujud syukur, dia di luar sholat. Yang ketiga sujud tilawah, ada di dalam, ada karena berhubungan dengan bacaan ayat. Ada beberapa surat yang ketika dibaca disunatkan sujud tilawah. Nah, yang kita bahas adalah sujud sahwi. Sujud sahwi. Sahwi artinya lupa. Sujud sahwi, sujud karena lupa. Nah, perkara sujud sahwi singkat saja. Disunatkan sujud sahwi itu, penyebab yang pertama adalah dia jumlahnya 4 ya. 4 sebab disunatkan sujud sahwi. Itu yang bermudahan. Pelajaran malam ini adalah sujud sahwi, sujud karena lupa. Penyebabnya 4. Singkat. Penyebabnya 4. Bila terjadi salah satu dari 4 ini, maka disunatkan sujud sahwi. Penyebab yang pertama adalah karena meninggalkan salah satu dari sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu seperti tasyahud awal, seperti qunut. Barang siapa yang meninggalkan tasyahud awal atau qunut, baik lupa atau sengaja, tetap di sini Fikih menyatakan tetap disunatkan sujud sahwi walaupun sengaja. Ulang. Penyebab pertama adalah meninggalkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu seperti tahiyat awal atau qunut subuh, termasuk bacaan-bacaannya. Nah, barang siapa yang meninggalkan qunut subuh atau tasyahud awal baik lupa atau sengaja, disunatkan di akhir sholatnya itu sujud sahwi. Sujud sahwi itu sama seperti sujud biasa, 2 kali. Sujud subhana rabbiyal a'la boleh. Kalau doa sujud sahwi itu adalah subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali boleh, 1 kali boleh, enggak baca pun boleh, yang penting ada tumakninah. Duduk rabbil firli, kalau enggak yang penting ada tumakninah. Kalau rabbil firli ya udah firli warhamni wajburni. Setelah itu sujud lagi sama seperti tadi, baca subhana rabbiyal a'la atau diam saja atau doanya subhana man la yanamu wa la yas'u. Kemudian duduk tahiyat akhir langsung salam. Ya, langsung salam. Itu adalah sujud sahwi. Tapi yang perlu diingat dalam Iyanatul Talibin disebutkan ketika kita mau sujud itu harus ada goresan dalam hati bahwa ini saya ingin sujud, harus ada. Kalau tidak nambah rukun, nah persoalannya. Karena hukum sujud sahwi ini adalah sunat, ingat. Sujud sahwi itu sunat. Kalau kita tidak sujud sahwi pun boleh. Tapi yang tinggal tadi itu tidak bisa ditutupi, begitu. Hukum sujud sahwi sunat. Tetapi karena dia sunat bukan wajib, ketika ingin sujud sahwi itu harus ada goresan dalam hati bahwa ini saya mau sujud sahwi, atau saya sujud sahwi, atau ada dalam goresan hati bahwa ingin sujud. Karena kalau tidak digoreskan ingin sujud sahwi, nambah rukun batal sholat. Kembali ke pembahasan pertama. Pembahasannya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ada hukumnya sunat. Penyebabnya 4. Yang pertama meninggalkan sunat ab'ad, baik itu tasyahud awal atau qunut tinggal. Ya udah, ketika meninggalkan tasyahud awal kita sudah berdiri, jangan balik lagi batal sholat. Ketika meninggalkan qunut kita turun mau sujud, tiba-tiba lupa qunut, jangan balik lagi batal sholat. Terus kalau pingin sempurna sholatnya atau mudah-mudahan ditutupi, ya udah sujud sahwi.
Caranya seperti tadi. Kapan selesai Hamidum Majid baru sujud sahwi. Kalau ada rencana sujud sahwi, duduknya duduk iftirash, jangan duduk tawarruk. Kalau seperti ini susah nanti sujudnya. Tapi kalau ini nanti saya mau sujud, ya udah duduknya seperti ini supaya mudah sujud. Kembali ke pembahasan penyebab pertama. Kedua, cepat. Kedua, sebab mengerjakan perbuatan yang tiada membatalkan sembahyang dengan lupa, tetapi membatalkan dia akan sembahyang dengan sahaja, seperti berkata-kata yang sedikit dengan lupa. Pembahasan kita dulu sengaja, sekarang lupa. Tutur kata yang sedikit, misalnya saya, cukup segitu, saya. Itu batal sholat bila sengaja karena banyak huruf. Tapi kalau lupa, cuma sekedar saya, sedikit seperti itu, sedikit, itu tidak batal bila lupa. Tapi bila sengaja, batal. Nah, melakukan seperti itu, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak batal karena lupa tetapi batal karena sengaja, juga disunatkan sujud sahwi. Dipahami? Bila perkara tersebut yang kita lakukan itu sengaja, batal. Karena ini tidak sengaja, tidak batal. Tetapi disunatkan juga sujud sahwi, biar yang terlakukan itu walaupun dimaafkan karena lupa, ditutupi sholatnya biar mulus, nggak ada yang cacat. Sudah dua. Yang ketiga, sebab membaca rukun qouli yang lain daripada takbiratul ihram dan salam, atau membaca sunatnya pada yang lain daripada tempat dengan disahaja atau dengan seperti membaca Fatihah atau surat di dalam rukun. Nah, ini berarti yang ketiga, disunatkan sujud sahwi akibat penyebabnya adalah membaca rukun qauli bukan pada tempatnya. Contoh, Fatihah tempatnya baca waktu berdiri. Kalau kita baca Fatihah sambil rukun, kita baca apa kita baca? Alhamdulillahirabbil alamin. Atau ayat ketika berdiri. Ini bukan ayat, kita bicara rukun dulu. Apabila rukun qauli berarti Fatihah. Apabila rukun qauli kita baca bukan pada tempatnya, di tempat yang lain selain takbiratul ihram dan salam, nah itu berarti disunatkan sujud sahwi. Baca Fatihah ketika i'tidal atau ketika i'tidal. Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal, lupa sehingga bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Padahal lagi, nah itu berarti disunatkan sujud sahwi. Ingat, selain takbiratul ihram dan salam. Berarti barang siapa yang membaca takbiratul ihram mengulang atau salam bukan pada tempatnya, itu batal. Karena salam di akhir sholat, takbiratul ihram di awal sholat. Jangan dipindah-pindah. Kalau dua ini bermasalah, selesai. Jangan sampai rukun Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena bukan tempatnya. Ya. Kembali ke persoalan. Singkat, nggak usah panjang-panjang, nggak usah ribet-ribet, singkat. Udah, ketiga, udah keempat. Berarti yang terakhir, apa masalahnya? Ini pembicaraan ketiga tadi dikiaskan terus sehingga termasuk memindah-mindah yang sunnah. Allahu Akbar, seharusnya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ketukar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la, padahal azim. Sujud Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la, ketukar Subhana rabbiyal azim, kalau ya itu juga disunatkan sujud sahwi. Tapi tadi yang wajib, jangan salah paham ya, disunatkan
Kalau begitu nggak usah lakukan. Jangan sepelekan. Dan empat ya. Pertama, meninggalkan sunat abad. Kedua, melakukan perbuatan yang membatalkan bila nggak lupa karena kebetulan lupa dimaafkan. Ketiga, membaca rukun qauli bukan pada tempatnya. Keempat terakhir, sebab syok ia pada meninggalkan suatu abad daripada segala abad yang tersebut itu. Yang keempat, terjadi disunatkan sujud karena ragu apakah saya tadi baca kunut atau tidak, apakah saya tadi tasyahud atau tidak. Ketika ragu disunatkan sujud, maka dikiaskan. Ragu rakaat dikiaskan 3 apa 4, ambil, tetap harus ambil. Yang 3 lakukan, nah nanti sujud. Ini 3 apa 4, tetap ambil 3. 4 apa 5, tetap ambil 4. Nah, ketika ragu bilangan rakaat 3 apa 4, 2 apa 3, ambil yang kurang. 3 apa 4, ambil 3. Setelah itu disunatkan sujud kalau mau sujud. Ya. Nah, syahdan bahwa sujud sahwi itu jikalau banyak lupa sekalipun dengan 2 sujud jua, walaupun bertubi-tubi, tasyahud awal tinggal dan yang lain pun dilakukan. Maksudnya ada beberapa item yang tadi kan 4 kesalahan, 4 ya. Tapi dia melakukan 2 atau 3, tetap sujud sahwi sekali, tidak. Bukan berarti dia melakukan kesalahan 3 kali sudah enggak, tetap sekali ya, walaupun banyak kesalahan sekalipun tetap satu dua. Maka tiada daripada berniat dalam hatinya itu tadi ya. Maka mesti berniat dalam hati akan sujud sahwi, dan tempat sujud sahwi itu kemudian daripada tahiyat akhir. Berarti mesti niat dalam hati. Jika tidak, maaf ya, batal sholat. Kenapa? Karena menambah rukun. Persoalan besar. Sujud sahwi tanpa pengetahuan, sujud sahwi kalau ikut imam oke lah kita tabekkan gitu. Tapi kalau sendiri sujud sahwi tidak paham, tidak berniat, tidak berkasat, tidak ada sedikit dalam hati bahwa itu sujud sahwi, nambah rukun batal. Tapi minimal ada ini sujud sahwi, ada terbayang bahwa ini sujud sahwi bukan menambah rukun. Nah itu. Kemudian yang terakhir, dan luput, mana luput nggak boleh lagi sujud sahwi dengan sebab memberi salam dengan lupa. Memberi salam dengan lupa jika ingat ia akan kemudian daripada masa yang lanjut pada adat. Maka jika ingat ia akan kemudian daripada masa yang sedikit, maka sunat kembali membawa sujud sahwi dengan tiada takbiratul id, dengan syarat jika ada mendatang atasnya barang yang menafikan. Nah, sujud sahwi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, belum sujud sahwi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, belum sujud sahwi, boleh, masih boleh langsung sujud, niatkan sujud sahwi langsung sujud. Tapi kalau sudah lama lanjut, maksudnya sudah contohnya balik bang, simpul, balik berpi, nah itu udah banyak bahasanya. Nah itu berarti udah tidak lagi sujud. Tapi kalau sekedar assalamualaikum bangun belum masih, nah itu boleh, tinggal lanjut sujud sahwi.